Baik, saya mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam budi luhur. Salam budi luhur. Ya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini Jumat 20 November 2020 kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi SOP kurikulum MBKM yang merupakan bagian dari serangkaian acara hibah MBKM yang diterima oleh Program Studi Arsitektur Universitas Budi Luhur. Pertama-tama ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Solihin, Eskom MTI. Beliau ini adalah Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Budi Luhur yang telah berkenan menjadi narasumber hari ini. Terima kasih Bapak. Kemudian ucapan terima kasih kepada Kaprodi Arsitektur Universitas Budi Luhur, Ibu Anggraini Diah STMT, dan juga kepada rekan-rekan dosen, tim hibah MBKM Program Studi Arsitektur yang tetap semangat menyempurnakan dan menyelesaikan serangkaian acara dari hibah kurikulum MBKM ini. Kita awali dahulu dengan mengikuti pemutaran lagu Indonesia Raya dan Mars Budi Luhur. Nomor 10 ada enggak?
Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan dari Kaprodi Arsitektur Universitas Budi Luhur kepada Ibu Anggraini Dia STMT. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih pada Bu Inggit. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Bapak Dr. Ahmad Solihin, yang di sela-sela kesibukannya menyempatkan waktu untuk memberikan materi kepada kami bagaimana standar penulisan SOP pada Universitas Budi Luhur. Sehingga kami sebagai tim dari arsitektur pembuat kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada saat akan membuat SOP bagi pelaksanaan kurikulum Merdeka Kampus Merdeka dapat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Universitas Budi Luhur. Kemudian saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh dosen arsitektur pada minggu-minggu perkuliahan juga meluangkan waktunya untuk tetap hadir pada kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari acara hibah yang diperoleh program studi arsitektur, yaitu hibah kerjasama kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana salah satu kegiatannya adalah bahwa kami harus membuat sebuah rancangan SOP terhadap pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana untuk SOP tersebut kami harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh Universitas Budi Luhur. Karena itu pada pagi ini kita akan belajar sama-sama bagaimana cara untuk membuat SOP sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Universitas Budi Luhur. Di sini khususnya di bawah lembaga penjaminan mutu, yaitu Bapak Dr. Ahmad Solihin. Demikian pembukaan dari saya. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kemudian ilmu yang diberikan oleh Pak Solihin akan dapat kami terima dan dapat bermanfaat bagi tahapan kegiatan kami selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Baik, terima kasih Bu Anggraini untuk sambutannya. Selanjutnya adalah kita menginjak ke acara inti, yakni sosialisasi SOP kurikulum MBKM kepada narasumber Bapak Ahmad Solihin. Waktu dan tempat dipersilahkan, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar ya, oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Budi Luhur. Salam Budi Baik, Luhur. ya, Bapak Ibu semua, gitu kan ya. Ya sebenarnya pagi hari ini kita mungkin sifatnya sharing ya. Ya, karena di sini juga ada sesepuh penjaminan mutu juga. Bu Endang, apa kabarnya Bu? Sehat Bu? Baik, alhamdulillah Pak. Ini dari Jogja Pak? Di kampus? Di kampung. Oh, Di Jogja, luar biasa. Pak. Nah iya, sehat-sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, oke, baik. Ya, ini kita sifatnya sharing aja dan nyantai aja ya, teman-teman, Bapak Ibu semua, gitu kan ya. Dan sebenarnya saya kira teman-teman juga banyak terlibat juga dalam penyusunan SOP Budi Luhur dari tahun 2018 waktu itu, 2018 dan kita finalisasi di 2019, gitu kan ya. Dan juga diawali oleh mungkin legacy atau hasil pemikiran dari Bu Endang juga gitu kan ya, dulu yang kita teruskan dan alhamdulillahnya sudah tersusun gitu kan ya. Ada mungkin hampir 200-an SOP ya yang waktu itu kita sama-sama susun. Oke, baik. Saya tidak menyiapkan presentasi khusus gitu kan ya, tapi mungkin lebih ke arah teknis kali ya, karena kan kita udah nggak perlu lagi bicara mengenai apa itu SOP, apa itu POS dan sebagainya gitu kan ya.
Nah, sehingga saya izin share untuk format SOP sambil nanti kita diskusi ya. Kalau ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas, saya kira Bapak Ibu bisa langsung bersuara gitu kan ya, atau raise hand gitu kan ya, untuk menanyakan mungkin yang kurang jelas gitu kan ya dari format tersebut gitu kan ya. Oke, rencananya mau bikin berapa POS, Bu? Yang mau dibikin berapa POS atau sudah ada listnya atau belum? Belum, Pak. Ini terkait dengan apa aja sih POS yang mau dibikin? Ini Pak terkait dengan kita sudah jadi nih Pak bikin buku kurikulum MBKM, panduan implementasinya juga udah. Nah, dari buku tersebut kita harus memindahkan dalam bentuk SOP Pak dimintanya. Jadi harus ada SOP-nya. Kalau kayak kemarin sih yang sudah saya bikin di buku implementasi ada 8 Pak. Kemungkinan itu akan kita pindahkan menjadi SOP-nya Pak. Oke. Nah, 8 itu apa aja boleh? Ada contohnya? Bisa. Jadi 8 itu Pak, pelaksanaan MBKM itu kan ada 8 Pak. Ada misalkan tahapan kalau mahasiswa mau ngambil model magang seperti apa. Kemudian yang kedua misalkan mengambil model KKN tematik seperti apa. Jadi gitu Pak. Lebih tahap. 8 itu sama Pak, intinya proses mahasiswa ingin mengambil salah satu skema MBKM. Skema, oke. Jadi kayak semacam skema gitu dan ya, prosedurnya nanti akan seperti apa. Ya, betul Pak. Oke, baik. Terima kasih sudah bisa share. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua gitu kan ya. Ini saya tampilkan format POS ya. Kita di Budi Luhur menyebutnya prosedur operasional standar. Nah, waktu itu kami ingin menggunakan istilah yang memang bahasa Indonesia, sehingga kita tidak menggunakan SOP, standar operating procedure gitu kan ya. Tapi prosedur operasional standar gitu ya. Oke, di halaman awal ini ada cover dan juga lembar pengesahan. Ya, di mana yang pertama nama POS ya. Nah, nama POS ini kalau dari sisi penamaan itu buatlah dengan kata kerja. Ya, sesuatu proses atau sesuatu yang yang bisa dilakukan ya. Jadi berupa kata kerja lah gitu atau predikat gitu ya. Jadi misalnya katakanlah POS proses pemilihan mata kuliah. Nah, itu kan menggambarkan proses ya. Jadi bukan POS mata kuliah. Nah, itu tidak baik gitu kan ya. Nama itu tidak mencerminkan ini sebuah prosedur atau sebuah proses gitu kan ya. Jadi intinya penamaan ini harus berupa sekalimat ya atau kumpulan kata yang memang menggambarkan proses ya Bapak Ibu ya. Atau prosedur yang mau dijalankan. Misalnya tidak baik kalau misalnya kita sebutkan misalnya prosedur operasional standar cuti mahasiswa. Nah, itu kira-kira pas nggak? Kalau cuti mahasiswa. Nah, walaupun cuti mahasiswa itu, wah ya itu udah bisa kebayang bahwa itu proses cuti gitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya, misalnya prosedur pengambilan cuti mahasiswa. Nah, itu kan lebih enak, ya. Kalau cuti mahasiswa itu kan sebenarnya kan objeknya ya, baru objeknya. Jadi nama POS itu waktu itu kita standarisasi, pokoknya semuanya adalah proses, gitu ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi penamaan POS ada di atas di sini sebagai header, kemudian di bawah di sini disebutkan juga sebagai judulnya. Kemudian seluruh POS Budi Luhur tetap atas kontrol LPM ya, sehingga di sini tidak perlu diganti ya, lembaga penjaminan mutunya tidak perlu diganti, jadi tetap LPM. Nah, penomoran dokumen ya ini ya.
penomoran dokumen, ya penomoran dokumen itu POS ini tetap ya, bisa kelihatan ya Bapak Ibu ya. Penomoran dokumen POS itu tetap. Ya, kemudian UBL, nah ini adalah tingkatnya, tingkat berlakunya POS. Jadi yang kemarin kita susun itu adalah POS yang berlaku di seluruh universitas. Artinya prosedur itu berlaku di seluruh fakultas, di seluruh unit yang memang berkenaan dengan itu. Ya. Untuk itu kalau misalnya FT mau menyusun atau prodi mau menyusun POS yang berlaku di prodinya saja, ya tidak berlaku secara general dalam arti seluruh universitas, maka di sini lingkupnya disebutkan unitnya. Misalnya, berlaku hanya di FT, ya udah di sini POS FT. Ya. Kemudian LPM ini sebagai penjamin pengendali dokumen tetap gitu kan ya. Lalu 03 dan sebagainya ini sebenarnya kodifikasi aja. 03 itu biarkan, ini 03 itu adalah kita kodifikasi di LPM 03 itu untuk POS ya. Jadi kodifikasi untuk POS itu 03. Nah, yang belakang ya, yang belakang di sini ini penomoran bebas sebenarnya gitu ya, penomoran bebas yang sesuai dengan yang ada di FT. Kalau ini A, ini artinya bidang A sih, ya. Kalau A kita bagi ya waktu itu ya POS itu jadi bidang A sebagai berkaitan dengan pendidikan, ya. Bidang B berkaitan dengan penelitian, bidang C berkaitan dengan abdimas, dan bidang D bidang lain-lain. Ya, kalau mungkin ini kaitannya dengan kurikulum, saya pikir nggak apa-apa masukin ke bidang A. Nah, nomor yang belakang silakan diatur gitu kan ya, nomor urut dari 01 sampai 0 sekian gitu kan ya. Nah, kalau yang di LPM 01 yang depan ini adalah waktu itu nomor standar, karena sebenarnya standar mutu kita itu ada 31 standar gitu kan ya. Kemudian setiap standar mutu itu diberikan nomor 01 sampai sekian gitu, ada penomorannya. Ya. Nanti mungkin bisa lihat di dokumen standar. Jadi kalau ini kelihatan bahwa ini adalah POS yang berkaitan dengan bidang A untuk standar 01 ya. Dan nomor POS-nya adalah 01. Ya, saya kira itu gitu ya. Nah, jika nanti kesulitan, mungkin kami nanti akan bantu gitu kan ya terkait dengan penomoran ini. Jadi nggak ada masalah gitu kan ya. Kemudian nomor revisi ya pada saat POS disahkan pertama pasti nomor revisinya adalah 0, berlakunya kapan, dan halaman ini otomatis. Jadi itu sih gitu hanya gambarannya untuk memberikan gambaran terkait dengan penomoran dari POS. Ya. Baik, sampai sini nama dan penomoran, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Tidak ya? Oke, baik. Berikutnya adalah ini lembar pengesahan ya. Lembar pengesahan ini ya yang merumuskan siapa? Ya dalam hal ini mungkin kalau dalam cakupannya dengan fakultas ya dekan gitu kan ya, persetujuan senat universitas ya. Nanti penetapannya ya kalau itu tingkatannya adalah tingkatan fakultas ya nanti dekan nggak apa-apa ya. Kemudian pengendalian nanti tetap ada di penjaminan mutu gitu kan ya. Jadi terus secara terpusat nanti POS ini juga terdaftar di unit penjaminan mutu gitu ya. Itu aja sih gitu ya. Nah, sekarang inti atau batang tubuh dari POS ada beberapa bagian gitu ya. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan ini memberikan gambaran atau maksud dari dan deskripsi mengenai POS ini dibuat itu buat apa, mau mengatur apa.
Nah, jadi cerita singkat lah gitu ya dalam 1 atau 2 paragraf mengenai tujuannya. POS ini mengatur prosedur untuk pengambilan magang mahasiswa dan sebagainya lah gitu ya. Jadi bisa disajikan secara singkat di bagian tujuan. Ruang lingkup itu tadi ya, ruang lingkup dari POS. POS itu berlakunya untuk siapa dan lingkupnya mana gitu kan ya. Kalau lingkupnya hanya berlaku di Fakultas Teknik ya bisa disebutkan di situ di Fakultas Teknik ya. Nanti mungkin saya berikan beberapa contoh ya terkait dengan POS ini terkait ruang lingkup, tujuan dan sebagainya. Kemudian definisi. Nah, nanti kalau ada kata-kata atau term yang mungkin perlu dijelaskan yang belum dipahami secara umum bisa disebutkan definisi. Contoh misalnya magang, apa itu sih magang gitu ya. Kalau itu ada definisi yang khusus bisa disebutkan di daftar definisi di sini. Intinya sih biar tidak memberikan persepsi yang berbeda gitu kan ya. Kalau ada istilah-istilah khusus gitu ya itu bisa disajikan di sini. Referensi boleh gitu ya kalau memang ada referensi undang-undang, permen atau yang lainnya yang mungkin diacu dalam hal POS ini boleh disajikan juga. Nah, lalu ada ketentuan umum. Nah, ketentuan umum ini biasanya diisi dengan ya hal-hal yang sifat atau persyaratan yang sifatnya umum gitu kan ya. Misalnya gitu kan ya, katakanlah pengambilan magang misalnya gitu kan ya. Katakanlah ada persyaratan bahwa mahasiswa yang magang yang boleh mengambil magang adalah yang semester 4 ke atas ya. Nah, maka boleh di ketentuan umum diberikan di situ bahwa mahasiswa yang mengambil magang minimal sudah menempuh 4 semester dan sebagainya gitu ya. Nah, itu ketentuan-ketentuan atau persyaratan-persyaratan yang kaitannya dengan POS ini. Nah, yang keenam ini adalah prosedur. Ya, nah ini inti dari POS ada di sini. Nah, ini rincian prosedur bisa dibuat dalam bentuk tahapan-tahapan secara tekstual. Ya, jadi tekstual urutan-urutannya 6.1 ngapain, 6.2 ngapain, dan seterusnya gitu kan ya. Prosedur 1, prosedur 2 sampai prosedur yang ke N. Jadi prosedur ini dibagi menjadi 2 bagian. Pertama adalah rincian prosedur dalam bentuk teks, ya teksnya. Nah, kemudian rincian prosedur dalam bentuk bagan alir prosedur. Nah, bagan alir ini nanti bisa dibuat menggunakan Visio atau yang lainnya. Di bagian atas dari bagan alir ini adalah nama unit atau nama aktor ya. Kita sebutnya sering sebagai aktor. Aktor dari pelaksana si POS itu. Misalnya POS itu berkenaan dengan mahasiswa, berkenaan dengan dosen, maka di sini ya mahasiswa, dosen dan sebagainya. Umumnya itu yang menjadi starting point-nya ya yang paling kiri ya nanti ya di sini startnya ada di sini dan seterusnya. Nanti saya berikan contohnya. Jadi kemudian bagian terakhir adalah daftar dokumen ya. Di sini adalah dokumen yang mungkin dihasilkan dari prosedur ini. Misalnya ada form apa gitu ya, mungkin di sini nanti listnya adalah form pendaftaran apa misalnya gitu. Ya. Oke, baik. Sampai sini format umumnya dulu. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Assalamualaikum Pak Solihin. Ya, silakan. Pak Rudi. Ya. Pak, maaf mau tanya Pak terkait persetujuan ya Pak ya. Apakah itu ada perbedaan terkait tingkat persetujuan Pak untuk pemberlakuan suatu SOP? Contohnya kan kalau kita saat ini rencananya SOP ini akan berlaku di tingkat prodi lah Pak ya. Nah, apakah persetujuannya itu memang harus sampai ke rektor, senat mahasiswa atau seperti apa Pak? Ya, ya tadi ya tergantung dari ruang lingkup ya. Sebenarnya prodi itu kan prodi tidak punya senat prodi gitu. Ya. Karena persetujuan itu harus diketahui senat lah gitu ya. Nah, sehingga yang paling dekat adalah fakultas kan. Karena POS ini berlakunya di fakultas, ya nggak apa-apa gitu kan ya, bahwa nanti persetujuannya adalah senat fakultas.
penetapannya adalah dekan, ya, kemudian pengendaliannya tetap di kami gitu kan. Kenapa? Karena di fakultas ya belum punya unit penjaminan mutu tersendiri gitu ya, karena terpusat gitu ya, maka di kami gitu ya. Gugus tugas gugus pengendalian mutu itu tidak berhak mengesahkan dokumen seperti ini gitu ya. Nah, kemudian perumusannya boleh prodi, nggak apa-apa. Oh, oke, ya. Nah, perumusannya siapa, nanti jabatannya kaprodi gitu kan ya, itu boleh gitu kan ya. Nah, kalau mau, oh iya ini POS ini berlaku di prodi X tertentu gitu kan ya, nggak apa-apa. Nanti di ruang lingkup, ya di bagian ruang lingkup, itu bisa diceritakan bahwa POS ini berlaku di prodi hanya arsitektur atau hanya prodi ya, apa gitu kan ya, itu dicantumkan aja di sini di ruang lingkup ya. Sehingga pembaca jelas, oh ya, misalnya prodi kriminolog gitu kan ya, mau menggunakan POS ini, oh ya nggak bisa, ruang lingkupnya cuma di prodi arsitektur kok gitu kan ya. Gitu. Nah, oke, baik, makasih. Gitu ya. Ya, makasih ya. Cukup jelas ya sepertinya ya. Nah, sebentar, saya buka kembali, saya stop share dulu. Nah, berikutnya kita sebenarnya sudah punya daftar aktor yang memang sifatnya standar gitu kan ya, yang nanti bisa diacu juga gitu kan ya. Walaupun kalau memang perlu ada tambahan boleh ditambah lagi gitu kan ya daftar aktornya. Sebentar ini. Oke, pertama nanti simbolisasi ini ya, simbolisasi di dalam diagram alir tadi ya, diagram alir POS. Saya kira mungkin sudah terbiasa dengan flowchart atau diagram alir lah gitu kan ya. Harus ada mulai dan selesainya nanti gitu kan ya, simbol ini ya, mulai dan selesai. Ya, karena sebuah POS kan harus ada start dan end-nya gitu kan ya. Kemudian simbol proses, jadi kalau itu menggambarkan proses sesuatu yang dilakukan itu bisa menggunakan kotak. Kemudian garisnya juga harus jelas gitu ya, arahnya kemana. Kalau ada keluaran dokumen dari satu proses gitu ya, itu boleh menggunakan simbol seperti ini, ya simbol dokumen. Ya, kemudian kalau ada decision, ada kondisi gitu ya. Ada pengecekan dan sebagainya bisa menggunakan tanda apa ini belah ketupat ya kalau saya sebutnya sih gitu ya. Kemudian ada konektor seperti ini, kemudian ada konektor yang berbeda halaman itu juga bisa gitu ya. Oke, sebentar saya ada ini dulu. Pak Solihin boleh sambil tanya nggak Pak? Boleh. Itu kan konektornya ada dua ya Pak, yang bulat kan untuk di halaman yang sama, kalau yang bawah untuk halaman yang beda. Nah kalau misalkan katakan pas kita bikin flowchart, ternyata dia jatuhnya harus 2 halaman. Apakah simbol yang bawah itu dipakai untuk di halaman kedua, atau pada saat di halaman pertama bagian yang paling bawah, terus untuk mengetahui bahwa ini masih berhubungan dengan halaman yang kedua, dia diletakkan di halaman pertama paling bawah, atau memang di halaman kedua? Oke, jadi betul Bu gitu ya. Jadi konektor ini konektor antar halaman gitu ya. Jadi kalau misalnya ada 2 halaman gitu ya. Nah, di halaman pertama itu kan oh ya bahwa ini ada alir yang nanti ngeling ke halaman kedua gitu ya. Maka disebutkan misalnya katakanlah simbol misalnya angka 1 atau A gitu ya. Nah, nanti di halaman kedua ya nanti ada A. Ya, A yang lanjutan dari ini sebenarnya gitu ya, lanjutan dari halaman yang pertama tadi. Ya, saya kira itu sih Bu. Nah, kalau misalnya dari halaman kedua itu mau balik lagi ke A gitu ya, ke halaman yang lain yaitu ada konektor lagi yang dengan simbol berbeda. Ya, jangan yang sama gitu ya, karena untuk kejelasan ya. Itu sih Bu. Ya, makasih Pak Solihin. Oke, nah kemudian ini ada daftar unit aktor ya sebenarnya, bukan unit kerja, daftar aktor gitu kan ya, yang secara umum harusnya mengcover seluruh yang ada di Budi Luhur gitu kan ya. Namun demikian tentunya kalau memang ada mau istilah yang spesifik di luar dari ini, silahkan bisa dibuat berbeda gitu kan ya. Oke,
ini misalnya dosen PA, fakultas ya fakultas sebutnya gitu kan ya. Dan seterusnya gitu kan ya. Ini sampai pusat studi juga ada. Nah, nanti kalau di diagram alirnya ya sebutnya nama singkat aja gitu kan ya, nggak usah yang panjang, nanti malah memakan tempat gitu kan ya. Misalnya, harus ada tim khusus gitu kan ya, yang ditunjuk ya, tim ad hoc itu boleh gitu kan ya, dan seterusnya. Ini daftar aktor standar, kalau memang ada yang lain boleh ditambahkan gitu kan ya, dari yang ini yang spesifik gitu kan ya. Sebisa mungkin kalau memang ada padanan katanya di sini ya gunakan istilah yang ada di sini. Saya kira itu sih. Oke, baik. Bapak Ibu langsung ke contoh aja kali ya. Sebentar saya buka dulu. Ini saya contoh yang ini aja. Oke, ini contoh POS evaluasi dan pengembangan kurikulum ya. Oke, ya ini perumusan ini karena belum yang bertanda tangan sehingga masih ini. Oke, nah ini tujuannya POS ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pedoman dalam evaluasi dan pengembangan kurikulum sebagai salah satu upaya untuk mengetahui apakah kurikulum tepat sasaran atau tidak dalam mencapai visi misi dan seterusnya gitu ya. Oke, cakupannya adalah POS ini mendiskusikan tentang evaluasi kurikulum yang sesuai dengan jenjang pendidikan dengan budi luhur untuk mengkaji seberapa jauh bla bla. Jadi dia berlaku di lingkungan Universitas Budi Luhur, kurang lebih begitu. Definisi, nah kurikulum adalah apa ya? Kurikulum pendidikan tinggi adalah apa gitu dan itu boleh dicantumkan gitu ya. Lalu referensi ini juga boleh ya, referensi mencantumkan undang-undang atau peraturan yang lain yang memang terkait dengan kurikulum ya. Lalu ketentuan umum tidak ada ya. Nah, rincian prosedur gitu kan ya. Nah, rincian prosedur ini diawali oleh kalau misalnya kita mau mengevaluasi kurikulum, karena kurikulum ini adalah mungkin punyanya prodi ya. Jadi kurikulum ini ya tentunya diberlakukan di satu prodi tertentu gitu ya, karena tidak ada kurikulum universitas gitu, tapi kurikulum prodi. Nah, sehingga inisiasi pertamanya sebenarnya adalah dari ketua prodi yang mengajukan usulan tim kerja evaluasi dan pengembangan kurikulum ya kepada dekan. Lalu dekan mengeluarkan SK tim evaluasi tersebut, mengesahkan ya. Lalu tim kerja melakukan koordinasi untuk menyusun dan seterusnya gitu. Ini adalah tahapan-tahapannya. Tahapan dibuat serinci mungkin gitu ya, sehingga tidak ada yang kelewat. Tidak ada tahapan yang ini kemana gitu ya, habis ini kemana, itu tidak terlihat seperti itu gitu ya. Oke, tahapan-tahapan ini terus ya kemudian digambarkan dalam bentuk diagram alir gitu kan ya. Oke, dari program studi mulai mengajukan usulan tim kerja, kemudian mengeluarkan surat keputusan dan seterusnya gitu ya, hingga nanti disahkan mengesahkan oleh Senat, lalu mengeluarkan SK dan sosialisasi gitu ya. Nah, setelah sosialisasi ini berarti berakhir. Nah, jadi cakupan evaluasi kurikulum ini itu sampai ke tahapan evaluasi gitu kan ya, sosialisasi yang dilakukan oleh program studi. Ya. Nah, kemudian daftar dokumennya ada draft kurikulum, surat keputusan dan seterusnya. Ini dokumen yang mungkin muncul dari POS ini. Gitu sih kurang lebih gitu kan ya. Nah, untuk membuat diagram alir seperti ini bisa menggunakan Visio atau software yang lain ya, yang relevan ya, selama mungkin formatnya kurang lebih seperti ini gitu kan ya. Gitu sih kurang lebih. Silakan Bapak Ibu mungkin mau bertanya atau mau berdiskusi, boleh. Gampang kok. Pak
Solihin. Iya. Maaf nih Pak, saya mau nanya lagi masalah, ulang lagi nih Pak, yang awal Ya, penomoran boleh. Pak. Itu kan ini karena dikeluarkan oleh Bapak, jadi tulisannya kan LPM ya Pak. Nanti Ya. kalau dikeluarkan oleh kami, apakah tetap harus dengan kode LPM atau dengan kode yang lain Pak? Untuk yang Penomoran. di atas. Iya. Yang di atas di sini ya. Iya, nomor dokumen. Nah, ya. Kalau yang di atas di sini, ini sebenarnya apa namanya adalah pengendali dokumen sebenarnya. Ya, ini maksudnya ini adalah pengendali dokumen. Artinya yang mengendalikan dokumen ini, pengendali dokumen itu kalau itu LPM ya di sini sebutnya LPM aja gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Nah, kemudian tadi yang penomoran ya, penomoran itu POS ini nama istilah dokumen ini gitu ya, itu tetap. Nah, UBL ini adalah cakupannya, lingkupnya. Ya, lingkup kalau di FT ya nanti di sini akan jadi FT gitu ya. Nah, kemudian nomor yang di belakang di sini ya, ini penomoran yang ada di belakang. Ini balik lagi tadi ya, ini adalah pengendali dokumennya, baru nanti nomor identitas itu ada di yang belakang di sini. Itu sih kurang lebih. Jadi di sini tetap namanya adalah unitnya bukan unit, ini bukan unit ya. Ini bukan unit tapi pengendali dokumen sebenarnya. Ya. Berarti tulisannya kan kalau yang di sebelah kiri di bawah Universitas Budi Luhur tulisannya tetap Lembaga Penjaminan Mutu ya Pak ya? Ya, tetap. Kalau nomornya ini saya takut salah nih, jadi kan POS garing terus FT, bukan FT betul. FT garing terus apakah LPM strip 03 tetap. Oh itu tetap ya Pak ya? LPM ya? Betul. Nanti nomornya yang belakang baru nanti ini 001 gitu. Mungkin mulai dari 001. Mulai dari 001. Itu tadi kan pendidikan ya Pak ya? Ya, A itu bidang pendidikan. Betul. Ya. Ya tadi yang pas di format tadi memang itu format awalnya, kemudian waktu itu kita timbang-timbang gitu kan ya. Kita akhirnya tidak menyebut nomor standarnya, jadi cukup bidangnya. Jadi A025 ini artinya bidang A ya dengan nomor POS nomor 25 gitu. Jadi nanti kalau misalnya di FT itu bidang A mulai 01 lagi. Kenapa? Karena cakupan di sininya berbeda. Gitu. Itu hanya berlaku di FT. Gitu sih. Gimana? Atau kalau bingung ya nanti intinya penomoran ini nanti kami akan bantu. Kenapa? Karena kami juga harus mengendalikan atau harus mengetahui keberadaan POS yang baru yang diterbitkan oleh unit kan. Ya, sehingga tetap nanti penomoran akan kita kontrol juga. Dokumennya kan kalau dia jadi kita harus setor ke tempat Bapak ya? Ya, nanti kami akan olah mungkin dicek kelengkapannya. Kalau itu sudah oke ya langsung nanti kita sahkan, kemudian nanti tinggal diproses gitu kan ya. Kembalikan lagi ke unit setelah disahkan. Cukup jelas Pak Solihin. Ya. Bapak Ibu yang lain silahkan. Pak Solihin izin bertanya kembali Pak. Boleh. Ya terima kasih Pak. Pak untuk pembuatan SOP ini apakah kita diberikan contoh teknis penulisan Pak? Seperti mungkin jenis font yang diberikan, yang ditentukan ya, besaran font dan lain-lainnya Pak. Seperti itu Pak. Ya, dokumen tadi format kirim tadi ya, Pak, ya? Ya, template-nya sudah saya kirimkan gitu ya. Sudah ya, Pak ya. Template-nya sudah saya kirimkan. Nah, nggak usah khawatir gitu kan ya untuk standarisasi font segala macam nanti biar tim LPM lah yang akan format itu gitu ya. Yang penting konten dulu gitu ya utamanya gitu ya. Ya, jadi sekarang mungkin targetnya adalah ya buat sesuai dengan template aja gitu ya. Nanti kalau memang fontnya mau kita standarisasi karena di situ kan di template kebetulan masih pakai Times New Roman tapi pas ya tadi yang contoh ya yang saya berikan itu pakai Arial gitu ya. Nah, itu ini contoh juga bukan yang versi terbaru sepertinya gitu ya, tapi
mudah-mudahan nanti tim kami akan menstandarisasi itulah gitu ya, sehingga sama dengan POS yang lain. Baik, terima kasih Pak Solihin. Ya, sama-sama. Gampang ya, udah. Saya kira tidak terlalu susah gitu ya. Ya, yang penting melakukannya itu gitu. Bikinnya itu gitu ya. Gimana Bapak Ibu? Mungkin nanti saya akan coba dulu Pak ya, coba bikin satu dulu tuh. Saya coba konsultasi dulu sama Pak Solihin. Kalau misalkan dari satu itu kelihatannya sudah sesuai dengan standarnya LPM, baru nanti kita akan lanjutkan finishing untuk membuat 8 POS ya Pak, ternyata namanya ya, bukan SOP ya Pak. Bukan. Ya, kita istilahkan POS ya, dulu menggunakan bahasa Indonesia yang berusaha menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar lah gitu kan ya. Karena kalau SOP itu kan ya istilah asing gitu kan ya. Oke. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu perlu mungkin contoh atau ngelihat ya, walaupun sekali lagi POS itu yang kita susun waktu itu gitu kan ya, yang ada ratusan itu, mungkin itu juga bukan POS yang sempurna gitu kan ya, karena kita prinsipnya waktu itu yang penting ada dulu gitu kan ya, nanti berikutnya bisa dievaluasi secara berkala gitu kan ya. Nah, bisa di web DPM gitu kan ya, itu ada di sana gitu kan ya, DPM Budi Luhur ACID ya, itu ada POS dari keseluruhan yang sudah disahkan waktu tahun 2009 dulu gitu kan ya. Dan bisa dilihat-lihat lah gitu kan ya, atau diperbandingkan atau mana yang mirip-mirip gitu kan ya, itu bisa diacu atau dicontek lah gitu kan ya istilahnya. Sebentar, saya linknya saya copy dulu. Silakan sambil ada pertanyaan, jika ada pertanyaan. Bu Nia, Pak Dodi, Bu Endang, Pak Hakim, ya, Bu Inggit, silakan jika ada pertanyaan. Boleh Pak Solihin, sambil menunggu Pak. Lembaga penjaminan mutu ya Pak ya, Pak Solihin ya. Gimana? Webnya lembaga penjaminan mutu itu ya Pak ya? Ya, ini saya sebentar saya carikan POS-nya ada di mana, dokumen prosedur. Ya, saya kirimkan ke chat ya. Oh, di bagian dokumen ya Pak ya? Dokumen, dokumen operasional standar ya Pak ya? Ya, betul. Saya sambil buka nih Pak. Ya, silakan. Ya, emang karena saking banyaknya gitu ya. Itu ada yang satuan, satu persatu gitu kan ya. Yang keseluruhan, sebentar, ada nggak yang keseluruhan? Ya, kalau yang keseluruhan klik aja di judulnya itu, di covernya gitu kan ya, itu nanti akan nge-link ke buku yang keseluruhan ya. Kalau yang perintilan ya per dokumen atau per prosedur itu bisa dilihat di bagian bawahnya. Iya. Enak ini sih Pak ya, udah ada bidangnya masing-masing ya di kelompok. Ya, kita kelompokin gitu ya. Ini pun juga pengelompokannya juga ya itu karena saking banyaknya gitu kan, jadi kadang ini masuk bidang apa ya gitu ya. Nah, kalau bidang B sama C sih gampang terlihat gitu ya. Tapi nanti bidang A itu sama D kadang ini beririsan. Misalnya wisuda itu bidang A apa D gitu kan ya. Karena itu kaitannya dengan kemahasiswaan, kaitannya juga dengan ini apa pendidikan gitu kan ya. Ya. Oke, silakan Pak Dodi tadi. Iya Pak, sedikit saja Pak. Untuk SOP ini apakah ada standar masa berlakunya Pak? Atau memang disesuaikan dengan kebutuhan aja Pak? Oke. Jadi masa berlaku ya. Nah, ini masa berlaku menarik nih gitu kan ya. Gini. Ya, masa berlaku POS gitu kan ya. Itu sebenarnya fungsi dari pengendalian adalah di sana gitu kan ya.
Kalau tanggal berlakunya kan ada di situ ya, gitu kan ya. Kan pada saat kita menyusun POS kan nggak mungkin tanggal berlakunya adalah kita gampang lah tanggal berlaku kapan disahkan ya, selesai. Ya. Nah, sampainya kapan kan? Ya, betul. Ngangan-ngangan sampai kapan gitu kan ya? Tentu tidak susah gitu kan ya. Nah, POS itu bisa berubah ya. Bisa berubah kalau itu sifatnya memang minor, dalam arti prosedur yang tadinya itu ada A B C, ini cuman A sama B gitu kan, karena C-nya sudah nggak ada gitu kan ya. Nah, itu bisa dengan revisi saja gitu kan ya. Selama prosedur itu masih ada. Misalnya katakanlah ada yang tadinya dulu menggunakan manual kemudian menggunakan IT, itu kan pasti secara prosedur sebenarnya masih ada, tapi prosesnya yang berbeda. Berubah. Nah, itu bisa dibuat revisinya. Nah, di revisinya itu kan misalnya revisi 1, ya maka tanggal berlakunya kan berubah, gitu ya, tanggal berlaku yang terbaru. Nah, kemudian nanti di LPM itu akan dicatat sebenarnya histori perubahan tadi. Ya, kalau ada pencatatan yang kita biasanya akan tandai gitu kan ya, kita kendalikan lah gitu. Maka fungsi pengendalian itu adalah ya tadi ya, memastikan bahwa dokumennya itu yang berlaku adalah yang memang terkini gitu kan ya. Nah, gitu sih. Kurang lebih begitu, Pak. Ya, siap. Terima kasih Pak Solihin. Apakah suatu POS bisa dihapus? Ya mungkin sekali gitu kan ya, suatu POS itu hilang atau dihapus, ya nanti dari sisi LPM akan menghapus itu dari daftar ibaratnya gitu kan ya. Ada semacam catatan atau berita acaranya lah gitu ya nanti. Terima kasih Pak Solihin. Ya, sama-sama. Izin bertanya Pak Solihin. Boleh, Mbak Nia. Kalau kan tadi kalau kita sudah buat SOP, kan kita harus memberikannya ke ke DPM, maaf. Nah, itu apakah dengan cara manual atau takut saya ketinggalan nih, apa bisa diupload di webnya tadi? Ya, waktu itu kami lagi menyiapkan sistem tapi kebetulan ketabrak pandemi jadi sistemnya belum sempat dijadiin gitu kan ya. Untuk sementara nanti bisa berkirim secara manual gitu kan ya, berkirim email aja gitu kan ya, biar lebih terrecord dengan baik lah gitu kan ya. Ke saya boleh gitu kan ya, atau ke Mas Irawan ya juga boleh gitu kan ya. Atau ke saya nggak apa-apa lah, nanti kan saya bisa forward ke Pak Irawan, lebih enak lah gitu kan ya. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Pak Solihin, izin bertanya lagi. Untuk yang pengesahan yang di depan itu di POS, kalau misalkan rencananya kami akan buat, perumusannya itu berarti dari ketua program studi atau dekan, Pak? Nah, perumusannya gitu kan ya. Nah, ini kalau memang POS ini jadi tanggung jawabnya si prodi, maka lebih baik perumusnya itu prodi saja, ya kaprodi lah gitu kan ya. Nah, kemudian nanti baru penetapannya itu ditetapkan oleh dekan. Ya. Oh, kalau persetujuannya kan berarti ketua senat fakultas, pengendaliannya tetap LPM ya Pak ya? LPM, betul. Penetapannya itu dekan. Gitu. Terus untuk yang bagan alur Pak di POS terakhir itu yang poin 62 itu kan bagan alur prosedur ya Pak ya? Iya, iya. Itu kalau saya boleh tahu dari LPM sendiri waktu bikin pakai Visio Pak? Pakai Visio kebetulan, ya. Kalau misalkan boleh, kita boleh nggak sih Pak minta contoh satu file Visionya sehingga itu kan berarti template-nya tuh ukurannya udah pas gitu Pak. Bisa nggak ya Pak ya? Sudah saya ada di yang tadi saya share di awal ya bahannya gitu dan itu ada contoh bagan alir. Ya? Sudah termasuk ada file Visionya. Iya, itu ada file Visionya dan itu contoh untuk ini kalau nggak salah berkaitan dengan bidang D gitu kan ya. Oh iya, ada Visio bagan alir ya Pak ya? Ya, di situ ada beberapa contoh lah gitu ya, banyak tab gitu yang di sana. Ya mungkin tinggal diedit aja sih saya pikir gitu kan ya. Ya,
boleh jadi ibaratnya tadi 8 POS yang mau dibuat jadiin satu file Visio boleh gitu kan ya. Nah, itu contoh-contoh aja di situ. Oke, udah ada kok gitu formatnya, tinggal ganti-ganti prosedurnya, unit kerjanya segala macam. Pak Solihin, izin bertanya lagi Pak. Oke, boleh Pak Dudi. Pak mau tanya, untuk hierarki ketentuannya itu, apakah kita harus juga membuat turunannya Pak dari POS itu Pak, seperti instruksi kerja atau seperti apa Pak Solihin? Nah, terima kasih, menarik nih pertanyaannya gitu kan ya. Dulu kita ada istilah instruksi kerja ya, instruksi kerja. Waktu itu kita LPM mendefinisikan instruksi kerja itu berlaku hanya di satu unit. Jadi hanya di unit terbatas, dia memberikan instruksi ke personil atau karyawan yang di satu unit. Misalnya dia hanya berlaku di PHK, di pengajaran, ya di FTI ya, untuk memberikan instruksi kepada petunjuk kepada karyawan-karyawannya gitu, hanya dalam bekerja. Nah, itu filosofi dari instruksi kerja. Sedangkan POS ya itu bicaranya adalah integrasi atau koordinasi proses antar unit. Nah, jadi yang memang berkaitan dengan unit-unit yang lain gitu kan ya, yang banyak gitu kan ya, antar pihak, antar aktor gitu kan ya, lebih ke arah itu. Aktornya banyak. Kalau instruksi kerja aktornya lebih ke arah mungkin terbatas gitu kan ya. Nah, walaupun demikian ya ini LPM memang berencana secara pelan-pelan kita akan mereduksi IK, ya keberadaan IK. Ya instruksi kerja akan kita reduksi, semuanya digantikan dengan POS. Ya, pada saat setiap unit itu sudah menurunkan atau membuat POS di unit atau tingkat unitnya masing-masing, seperti ini di FT gitu ya, bikin gitu ya, sesuai keperluannya FT, maka nanti lama-kelamaan keberadaan IK akan direduksi atau tidak perlu lagi gitu kan ya. Tidak perlu lagi, sehingga kita gantikan dengan POS. Toh sebenarnya keduanya itu konsepnya sama. Hanya memang kelemahan IK, instruksi kerja itu adalah ya tadi gitu ya, tidak bisa lintas unit. Ya, karena IK hanya ditetapkan di satu unit gitu kan ya. Itu sih gitu ya. Oke. Sementara saat ini sih masih berjalan dulu ya, Pak, paralel. Ya. Oke, ya. Baik, makasih Pak Solihin. Sama-sama. Oke, gimana teman-teman, Bapak Ibu semua? Iya, Nak. Bagaimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Kalian? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, ya nanti ini aja mungkin Bu Eni nanti bisa mencoba menyusun dulu gitu kan ya. Jika memang nanti ada kesulitan, ada mungkin mau menunjukkan gitu ya, mau meminta ini sudah sesuai atau belum dan sebagainya, ya minta masukan, nanti bisa mungkin kontak ya via WA atau atau media yang lainnya lah gitu kan ya. Atau memang kalau diperlukan ada pertemuan begini lagi ya nggak masalah gitu ya. Nanti misalnya bikin satu konsultatif gitu ya. Oh ini sudah benar gitu ya. Nanti bikin 8. Setelah jadi 8 nanti mau ini lagi kita bahas satu persatu. Itu saya kira sih welcome aja sih gitu ya. Silahkan ya. Itu sih Mbak Eni gitu ya. Silahkan. Oke. Terima kasih Pak Solihin. Ya. Acara kita kembalikan ke Ibu Ingrid. Silakan Bu Ingrid. Ya, terima kasih sekali untuk pemaparannya mengenai SOP ini, Pak Solihin ya. Siap. Ilmunya akan sangat berguna dan membantu kami dalam menyusun SOP untuk kurikulum MBKM, Pak. Dan terima kasih juga untuk jawaban-jawaban atas pertanyaan kami, apalagi masih bonus ya Pak, dikasih kesempatan. belum bisa bertanya. Nah, kita sama-sama belajar kok. Bisa bertanya langsung. Ya. Dengan Bapak. Baik, demikian acara dari sosialisasi SOP kurikulum MBKM dengan narasumber Bapak Dr. Ahmad Solihin sebagai Ketua LPM di Universitas Budi Luhur. Maka dengan ini acara saya tutup. Jika ada kekurangan dan salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya pamit undur diri ya. Nanti silakan kalau mau boleh ya, dilanjut. Pak. Pak Solihin Ya. sebentar aja boleh ya, Pak ya? Oh, boleh, boleh, boleh. Foto. Oh, Foto dulu foto-foto. ya. Oke. Oke, kita ambil dulu screen-nya. Siap ya, 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke screen yang kedua. Bisa salam budi luhur, Bapak Ibu. Tangan saya nggak kelihatan. Ya, apa-apa. Pak Solihin. Ya, terima kasih ya. Saya pamit dulu. Terima Ya. kasih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.